warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas soal atau tugas dari rancang bangun keamanan jaringan, instalasi dan konfigurasi dynamic routing. Di sini kita sebagai seorang network system administrator pada perusahaan penyedia layanan jasa jaringan komputer dan telekomunikasi. Tugas kita adalah merancang, bangun dan mengkonfigurasi sebuah jaringan komputer dengan langkah-langkah sebagai berikut. Sini kita untuk yang pertama siapkan peralatan dan bahan yang diperlukan sesuai daftar. Lalu yang kedua siapkan berkas perencanaan instalasi dan konfigurasi. Ini kita skip, tapi kita akan di sini membahas mengenai konfigurasi. Untuk langkah yang pertama kita harus menghubungkan terlebih dahulu kita seperti ini. Poin yang keenam, lakukan konfigurasi klien jaringan lokal kabelan dengan IP LAN klien 192.200 tambah nomor absen .10.2/24. Ini adalah IP LAN klien. IP LAN klien ini adalah IP yang di sini. Ini sebagai klien LAN, kliennya ini adalah kliennya dari Milan. Untuk jaringan internet atau WAN, di sini internet sesuaikan dengan network yang diberikan oleh ISP. IP router A dan IP router B. Gateway sesuaikan dengan yang diberikan ISP. Lalu untuk jaringan lokal kabel WLAN, di sini kita menggunakan IP 192.100.100 tambah nomor absen .20.2. Ini sebenarnya kita dapatnya itu DHCP karena kita di sini dynamic routing, jadi dia itu DHCP. Untuk di klien WLAN. Oke, selanjutnya ini ada jaringan lokal WLAN. Contohnya ini list time, DNS, konfigurasi dynamic routing, router A ke B, static routing, router B, internet. Keamanan jaringan, di sini kita akan melakukan konfigurasi server, lalu pengujian tes ping dan juga kemudian akses ke proxy linux.org.id. Oke, kita langsung aja ke konfigurasinya. Setelah kabel tadi terpasang, kita langsung aja buka inbox. Oh ya, sebelum itu kita harus pastikan di sini di panel, lalu kita buka network sharing center, just adapter setting. Ini pastikan port yang terhubung, internet yang terhubung dengan laptop kita itu sudah di HCP. Jadi sini kita akan mendapatkan IP di HCP dari ISP. Logonya juga sudah seperti ini. Oke, selanjutnya kita lihat berapa MAC address dari router kita. Di sini kita cek MAC address yang kita dapat dari MAC address router kita, yaitu 4D01. Terus kita cari C3D271. Router kita di belakang router ini untuk router 1. Nah, yang untuk router A di sini MAC address-nya itu 7931. Terus kita masuk. Nah, untuk langkah yang pertama untuk keamanan, di sini kita masuk ke sistem. Kita pilih reset, kita pilih password, masukkan passwordnya untuk agar router kita ini tidak dimasuki oleh. Lalu kita ke sistem lagi, kasih identity, kita kasih nama dari router. Setelah selesai, di sini
lagi aja layarnya seperti ini. Kita coba masuk untuk masuk ke router B sini agar konfigurasinya tidak bolak-balik. Melakukan konfigurasi 2 sekaligus. Lalu untuk router B-nya di sini MAC address-nya 18FD42FDE. Ini untuk router 2 kita itu 2 FDE. Ini sama masukkan password. Beratnya apa? Nah, lalu di sini kita masuk ke IP-nya, lalu pilih DHCP client, dan kita pilih tanda plus. Susah. DHCP, di sini kita pilih Ether 1, tapi dengan default kurang apa? Kurang teliti. Terus apa lagi? Kita klik. Kurang apa lagi? Di sini pastikan statusnya itu belum. Apa? Next kita langsung lanjut ke address. Oke, terus ada lagi? Gitu aja. Juga kita masuk ke IP untuk router 1, kita juga lakukan hal yang sama. Ini ke DHCP client. Untuk add default route ini kita bikin yes di router 1, tapi di router 2 kita bikin add default route-nya itu Aisyah juga. Kalau kalian nggak mau, ya. Kalau kalian ribet rasanya, takut router kalian dimasuki. Biasanya saya bisa Pak, latihan saya bisa. Di sini kita jangan lupa masukkan identitas juga di router B, betul Mas. Lalu di sini kita akan masuk ke IP, lalu kita ini Bapak tampilkan waktu. Dan di sini bukan buat nakut-nakutin, tapi ngelatih mental. Karena nanti hari aja juga ada timer. DHCP yang sudah kita dapat. Nggak mungkin nggak ada timer. Nah, kita klik tanda plus. Hari hanya juga pasti ada timer. Silakan kalau kalian Bapak silakan untuk coba. Kalian timer sendiri. Kenapa Bapak kasih limit 45 menit? Nanti 7 sampai 8 jam. Kenapa nggak Bapak kasih 4 jam? Karena biar Bapak ada, biar kalian juga mempersiapkan diri. 45 menit nggak selesai, reset semua. Ulang lagi dari awal. Biar kalian nggak stuck di situ aja. Di ping nggak connect Pak, makanya kita latihan sekarang. Berapa menit lupa matikan Pak. Kalian ketemunya sekarang daripada nanti pas ujian. Bapak sering bilang coba. Setelah saya menambahkan address di sini, saya kalau keterampilan, ini kan uji kompetensi keahlian keterampilan. Keterampilan itu nggak bisa dengan baca aja, nggak bisa dengan nonton video aja. Kita harus coba. Semakin sering kalian coba, kalian alurnya gimana? Memasukkan ke OS. Semakin sering diulang, semakin keterampilan. Di address beda dengan hafalan. Jadi harus bisa kontrol mental, bisa kontrol. Jangan orang udah selesai konfigurasi, boleh ya, fokus sama diri kalian sendiri. Kalau UKK dia nggak ada nilai kayak Bapak, selesai 8 menit sekian nilainya, nggak ada. Kakak kalau selesaikan dalam waktu durasi yang disediakan, kalian merasa sudah siap diuji, belum dianggap
kompeten sama penguji atau dianggap ada yang salah, ulangi lagi sampai waktunya Nah, kita habis. kembali lagi ke IP. Disuruh ulang lagi waktunya masih ada. We tap not, sini tambahkan Begitu waktunya udah habis, sudah selesai. intention yang ini ether 1. Jadi ketika Bapak suruh Actionnya masuk. dicoba-coba terus Sini yang agar lain kita coba. mendapatkan Kenapa alatnya dikasih 20? Kenapa nggak kasih 40 aja? Pertama, alatnya terbatas. Yang kedua, ini kan sebagian udah bisa. Nah, kita masuk Bapak anggap udah lagi. lancar, tapi sebagian masih harus Kita pergi ke lebih sering proxy. ulang. Nah, Sini kawannya kita ini akan diharapkan membuat bisa bantu, web proxy. bisa diskusi. Kita klik enable. Jadi Bapak lepas bukan Bapak. Lalu untuk port Ya, di sini di saat kita diminta untuk ini opsional bisa di filternya kita Eh, sesuaikan dengan besok yang Bapak bisa. janji apa pagi? Nggak ada. Udah kabel tadi ya. Nanti Bisa. masuk dokumen dulu, masuk RAB dulu. Dan besok entah Bapak dulu pagi, entah nanti Bu Yuni dulu. Kalau Bu Yuni berarti Bu Yuni yang dokumen. RAB-nya sama Bu Yuni pagi atau siang. Lihat besok. Ya, untuk bikin RAB. Jadi pastikan laptop kalian ada Microsoft Excel-nya. Ada apa? Microsoft Excel. IP server juga dikasih tahu di lab. Ini kita Printernya akan apa juga nanti menambahkan dikasih tahu di lab. untuk, Jadi nanti kalian aksesnya. ngeprintnya pilih printer server yang Caranya ada di kita pilih DST host, server di depan. Bukan printernya dibawa ke meja kalian, yang tapi mau printernya ada di di depan. Kalian ngeprintnya lewat server. Oke, untuk bulan itu aja dari Bapak hari ini. soal. Alatnya tolong Jadi dikumpulkan. DST hostnya Simpan untuk sini aja ya, actionnya karena itu besok delay. Bapak masih mau Kita klik OK. kesempatan kalian untuk belajar. Oke? Pertanyaan? Kita klik Jam 4 tolong pulang. Oke. Jam 4 tolong Lalu di firewall bagian NAT lagi kita Zuhur, asar, dan 3 hari Bapak nggak ada lihat anak tinggal di sana. chain RCNAT, kita pilih DST NAT, Jangan salahin Bapak. lalu ke interface. Makanya kalian In satu interface-nya baris ini itu kita TKJ pilih satu enter semua. 2 Oke? karena nanti kita akan Oke, membatasi terima kasih. si Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. klien dari LAN-nya ini dari port 2. Untuk protokolnya kita menggunakan protokol TCP. DST port-nya ini kita akan gunakan port 80. 80 ini untuk portnya HTTP. Di sini HTTPS gitu. Jadi kita gunakan dulu DST port yang 80. Lalu nanti kita akan gunakan juga yang 43 agar aksesnya itu lebih kuat. Kita pilih action. Lalu untuk actionnya ini kita pilih di daerah 3128. Kita klik apply, lalu kita copy. Kita oke kan aja. Nah di sini kita tinggal ubah si DST port-nya ini tadi 443. Setelah selesai di sini untuk web proxy sudah, firewall sudah, DHCP client sudah, kita lanjut ke konfigurasi di router wirelessnya. Di sini kita masuk ke wireless. Kita tadi sudah menambahkan OSPF-nya. Kita masuk aja ke interface 91. Ini untuk modenya kita pilih AP bridge biar dia bisa memberikan routernya memasarkan jaringan. Lalu bandnya ini kita pilih yang 2 GHz BGM. Untuk channel width-nya di sini kita pilih channel width 20/40 MHz CE. Jadi kita bisa aja gunakan yang mana aja, yang penting itu 20/40 atau 20 dan tidak boleh
di bawah 20 karena di sini kita menggunakan perangkat yang support 4G gitu. Jadi kalau misalkan kita gunakan 10 MHz gitu, itu cuman bisa terhubung sama perangkat yang bisa support 5G. Nah, untuk frekuensi di sini saya pilih auto. Kenapa? Ini bisa aja kita pilih mana aja, tapi karena di ruangan ini melakukan konfigurasi yang sama, routernya juga. Jadi agar si router ini bisa mencari frekuensi yang pas. Jadi agar tidak bertabrakan dengan router-router lain. Sini kita SSID-nya itu nama dari si WiFi-nya, kita pakai selfie.net. Ya. Setelah selesai, nah di sini kita klik OK dulu. Di sini WiFi yang kita buat itu tidak ada security-nya, yang nggak ada passwordnya. Caranya untuk membuat password di sini kita ke wireless table, lalu kita ke security profile, sini kita klik tanda plus. Nah, name-nya ini bebas mau apa aja. Di sini saya bikin PW aja. Lalu untuk modenya ini dynamic case, lalu authentication type-nya ini WPA 2 PSK. Nah, di sini kita masukkan passwordnya. Kita klik sini 8 ya. Lalu kita pergi ke WiFi interface. Di sini kita ubah security profile-nya ini dari default jadi ke PW tadi yang sudah kita masukkan. Kita klik OK. Selanjutnya kita pergi ke firewall. Nah, di sini kita tambahkan NAT-nya chain, lalu out interface-nya Ether 1, chain-nya SSC NAT, lalu action-nya masculine. Di sini akan mendapatkan internet ya. Kita klik OK. Nah, setelah selesai kita lanjut ke untuk root list. Di sini kita akan memasukkan root list-nya. Kita cek dulu ke SP. Nah, untuk mengisi root list ini kita pergi ke IP DHCP client. Kita klik 2 kali. Kita ke status. Nah, di sini kita salin aja gateway-nya. Lalu kita masuk ke list, klik tanda plus. Lalu yang kita isi itu hanya gateway. Kita paste. Klik OK. Nah, di sini di router wireless ini kita masuk ke IP, ada satu lagi yang belum kita konfigurasi yaitu DHCP server. Di DHCP server ini kita pilih tab DHCP setup. Lalu untuk enternya kita pilih WLAN 1, klik next, scan next. Untuk address to give out, ini adalah range address yang nanti kita akan dapatkan di perangkat yang terhubung ke WiFi kita. Jadi di sini dari 20.2 sampai 20.254. Dan nanti IP ini kita akan dapatkan secara acak melalui IP yang pertama. Misalnya perangkat yang pertama terhubung
sama jaringan kita itu akan dapat IP di belakangnya 254. Tapi ketika PC yang lain sudah terhubung, orang lain gitu, tadi device mana yang terhubung ke jaringan kita, di situ kita bakalan dapat IP yang 253 karena 254 nya tadi mungkin sudah terhubung ke perangkat yang lain gitu. Jadi ini tuh range IP yang bakalan kita dapat untuk IP DHCP di jaringan WLAN. Jadi kita selanjutnya klik next. DNS servernya ini pastikan ada. List time-nya di sini kita ubah ke 8 jam. Ini 8 jam sesuai dengan soal, 8 jam. Next, oke. Setelah selesai, di sini kita udah konfigurasi untuk wirelessnya, IP-nya. Kita cek lagi pastikan ini benar. Lalu untuk routingnya kita pakai routing OSPF. Listnya udah kita isi. Untuk firewallnya juga sudah. Lalu selanjutnya kita akan memindahkan PC yang kita konfigurasinya kita gunakan untuk konfigurasi ini ke router 1. Nah, di sini kita pindahkan port yang dari laptop itu ke router 1. Nah, setelah kita pindahkan, di sini kita masuk ke control panel lagi. Karena tadi kita settingnya karena tadi di soalnya kita diminta untuk kliennya ini tuh static routing. Jadi di sini kita akan masuk nih ke port ke Ethernet yang terhubung dengan laptop kita atau PC. Lalu kita klik properties. Sini masuk matikan wifi-nya. Nah, kita masuk ke internet protokol IPv4. Lalu kita masukkan IP-nya 192.229.10. Di sini kan diminta IP-nya itu. Nih, IP LAN client. Oke, untuk subnet masnya jaga 5 karena private 24. Sini kita masukkan gateway-nya 192.229.10.1. Sini kita masukkan DNS-nya. Kita klik OK. Nah, di sini pastikan kita sudah dapat network-nya dan jawabannya itu harus seperti ini. Karena ini petanda kalau kita tuh sudah terhubung ke networknya. Oke, kita pergi ke CMD. Kita klik Windows plus R di keyboard lalu masuk ke CMD. Sini kita ketik IP config. Sini kita akan cek IP yang kita dapat. Nah, di sini untuk Ethernet adapter 8 sesuai dengan yang kita konfigurasi, yang kita ganti tadi IP-nya. Di sini kita dapat IP 192.229.10.2 sesuai yang kita masukkan tadi karena IP ini statik. Lalu kita akan coba cek di PC atau laptop yang terhubung ke jaringan kita. Di sini kita sudah hubungkan PC client WLAN ke jaringan kita. Lalu kita klik tekan Windows plus R, masuk ke CMD. Ini kita ketik IP config untuk cek IP yang kita dapat. Nah, di sini kita dapatnya 192.129.20.252. Kita cek itu yang di wireless.
baik di PC1 ini ya, di PC di klien LAN. Di sini kita akan coba ping ke IP klien si WLAN tadi ke PC2. Kan IP-nya 192.168.20.252. Nah, di sini berhasil. Lalu kita akan coba ping ke IP router WLAN. Berhasil. Ben, kau penting belajar dulu, Ben. Yang buat dulu, Ben. Jangan aku, Ben. Aku lagi ibarat bos terakhir, Ben. Router 1 berhasil. Lalu di sini kita akan coba cek apakah ada internetnya dengan cara ping ke 8.8.8.8. Di sini juga berhasil. Sini kita dapat. Di sini kita coba ping juga ke IP klien LAN, itu ping 192.229.10.2. Nah, berhasil. Lalu kita coba ping ke IP 192.1. Ini IP router 1, lalu ke IP router 2 129.20.129.20.1 berhasil. Lalu untuk coba cek apakah internetnya sudah terhubung, kita ping ke 888. Nah, sudah berhasil. Lalu kita coba buka YouTube. Apakah di sini kita bisa untuk akses dengan internetnya? Nah, ini juga sudah berhasil. Lalu selanjutnya kita coba buka Chrome boleh, atau kita coba buat buka YouTube untuk melihat apakah kita sudah dapat akses internetnya. Nih, kita sudah bisa dapat akses internet. Nah, lalu kita coba buka. Kita ketik Linux OS. Selanjutnya kita akan coba akses linux.or. Sini kita coba lagi ke browser lain. Jadi saya coba di browser Firefox. Nah, kita ketik linux.or.id. Nah, di sini sudah error forbidden dan di sini ada URL bla 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 http linux.or.id access.net. Your chat administrator ini pastikan sudah nama kita. Nih di sini maka pembatasan web proxy yang kita lakukan sudah berhasil. Nah, setelah hasilnya sudah sesuai dengan video yang saya berikan, maka konfigurasi yang kalian lakukan telah berhasil. Sekian cara konfigurasi, rancang, bangun, keamanan jaringan, instalasi dan konfigurasi dynamic routing dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.